Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil team-based project dalam mata kuliah termodinamika dengan judul termometer sederhana. Di mana di sini nih ada home, identitas kelompok, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Next, Din. Di mana identitas kelompok dari kelompok 7 itu yang pertama adalah Mutiara Nabila dengan NIM 210334140. Yang kedua Ramadini Sonia Putri dengan NIM 210333035. Yang ketiga adalah Sonia Citra Dewi dengan NIM 210334042. Untuk pembahasan yang pertama itu saya akan bahas. Yang pertama pendahuluan, di mana latar belakangnya temperatur memegang peranan penting dalam kehidupan di dunia ini. Contohnya, temperatur berperan dalam siklus hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Temperatur dalam dunia keteknikan menjadi faktor utama dalam segala kerja suatu sistem. Oleh sebab itu, ketepatan dalam penentuan temperatur sangat diharuskan. Yang kedua yaitu pembahasan di mana termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin thermo yang berarti bahang dan meter yang berarti untuk mengukur. Prinsip kerja termometer ada bermacam, yang paling umum digunakan adalah termometer air raksa. Adapun jenis-jenis termometer yaitu yang pertama termometer laboratorium, yaitu alat ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu air dingin atau air yang sedang dipanaskan. Yang kedua yaitu termometer ruang. Termometer ruang, di mana termometer ruang ini biasanya dipasang pada tembok rumah atau kantor. Termometer ruang mengukur suhu udara pada suatu saat. Yang ketiga yaitu termometer inframerah, di mana termometer inframerah ini digunakan dengan cara menekan tombol sampai menunjukkan angka tertinggi dengan cara mengarahkan sinar inframerah ke sasaran yang dituju. Sinar yang diarahkan ke benda yang akan memantul dan dipantulkan tersebut direspon oleh alat sehingga termometer inframerah itu menunjukkan skala suhu yang tepat. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Sonia Citra Dewi. Kepada Sonia dipersilakan. Baiklah, saya Sonia Citra Dewi akan melanjutkan materi mengenai bagian-bagian dari alat termometer yang akan kami buat ini. Termometer sederhana yang terdiri dari pertama sedotan, plastisin, botol yang berisi air berwarna, dan alkohol. Nah, permukaan suatu zat cair akan naik melalui sedotan atau volume zat cair tersebut bertambah ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun atau volume zat cair berkurang ketika didinginkan. Yang kedua, hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suatu suhu suatu zat. Hubungan antara perubahan volume dan perubahan suhu juga terjadi pada zat padat dan zat gas. Jika zat padat atau zat gas dipanaskan, maka volumenya akan bertambah. Begitu pula dengan jika suatu zat padat atau zat gas yang didinginkan, maka volumenya akan berkurang. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda dengan tepat dan menyatakan dengan angka tersebut disebutkan dengan termometer. Sebuah termometer biasanya terdiri dari sebuah pipa kaca berongga yang berisi cair atau alkohol atau air raksa, dan bagian atasnya cairannya adalah ruangan hampa udara. Termometer dibuat berdasarkan prinsip bahwa volume suatu zat cair akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Volume zat cair akan bertambah apabila dipanaskan, sedangkan apabila didinginkan, maka volume zat cairnya akan berkurang.
Selanjutnya, naik atau turunnya cairan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan suatu suhu benda tersebut. Dan tentu tidak lama kemudian kamu akan melihat bahwa zat cair di dalam pipa tersebut, dalam pipa kaca tersebut akan naik mencapai titik tertentu. Dan perubahan volume zat cair dalam pipa dapat digunakan untuk mengukur suhu. Penerapan termodinamika dalam termometer. Alat termometer sederhana ini mengandung hukum yang menyatakan bahwa perubahan dan eksternal dalam sistem untuk mentransferkan energi total ke suatu Selanjutnya, mengenai penerapan termodinamika dalam termometer. Alat termometer sederhana ini mengandung hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa perubahan energi internal dan eksternal dalam sistem untuk mentransfer energi total ke sistem oleh kalor dan kerja usaha W dalam situasi yang ditampilkan di sini. Yang terjadi yaitu kalor atau panas yang diterima baik itu energi atau usaha, yaitu perubahan energi dalam mengandung hukum 2 termosfer kalor yang mengalir secara spontan dan benda tersebut tinggi ke benda suhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya, atau memanfaatkan yaitu mengukur suatu suhu zat yang menggunakan alat yang sederhana yang ada di dalamnya kehidupan sehari-hari atau alat-alatnya mudah didapatkan. Terus tujuan lainnya yaitu untuk memperlihatkan termometer sebagai alat pengukur tinggi rendahnya suatu suhu tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sonia Cita Dewi. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Ramadini Lasonia Putri. Kepada Dini dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Rahmadini akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai alat, bahan, cara kerja, dan langkah percobaan. Untuk alat dan bahan yang kami perlu butuhkan yaitu lilin atau plastilin, botol sebesar 150 ml, dan sedotan alkohol dengan nilai 70% serta pewarna. Untuk cara kerjanya yaitu memasukkan termometer yang sudah dibuat ke dalam wadah air panas. Dan kemudian didiamkan sejenak. Yang ada terjadi adalah alkohol yang ada pada termometer mengalami kenaikan volume air. Lalu dalam selanjutnya mengeluarkan termometer dari air wadah panas tersebut dan diamkan sejenak, maka akan yang terjadi alkohol akan berada di termometer dan mengalami penurunan. Untuk langkah percobaannya, yang pertama mengisi botol dengan sedikit air, kedua menuangkan pewarna, ketiga menuangkan alkohol kurang lebih dari sampai setengah botol, keempat mencampur rata alkohol dengan air, kelima memasang sedotan dengan plastisin yang lebar tersebut ditaruh di mulut botol sampai tertutup dengan sempurna, yang terakhir mengamati kenaikan dan penurunan air yang ada pada sedotan. Adapun hasil yang kami dapatkan dari dua kali percobaan yaitu pada suhu panas dengan kiraan suhu sebesar 30 derajat dan untuk pada dingin sekitar 30 salah ketik untuk 25 derajat. Untuk keadaan airnya pada saat panas menaik dengan waktu 1,5 menit dan untuk dingin menurun pada 1 menit. Untuk pembahasannya, hal ini dikarenakan panas yang diterima botol baik yaitu energi ataupun usaha terjadi perubahan energi yang mengandung hukum 2 dan termotransformer dengan kalor secara transformer atau kalor mengalir secara konstan dan kalor benda tersebut mengarah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ramadina Sonia Putri.
Kesimpulan yang didapatkan dari percobaan ini adalah temperatur dapat diukur menggunakan beberapa alat pengukur temperatur. Di mana alat ukur temperatur ada beberapa macam, yaitu termometer infrared dan termometer raksa. Alat ukur termometer sederhana ini merupakan salah satu alternatif lain untuk mengukur temperatur apabila alat yang lain tidak bisa digunakan. Saran yang diberikan yaitu untuk penelitian selanjutnya diharapkan kepada pembaca dapat mencari kalibrasi yang lebih benar dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk alat ini. Sekian hasil presentasi dari tim Best Project dari kelompok 7. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.